Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Risma Prilianti dengan NIM 1906149. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Perang Peloponnesia. Selama abad kelima sebelum Masehi, pertempuran berkecamuk di darat serta laut antara dua polis terkemuka di Yunani kuno, yaitu Athena dan Sparta. Perang Peloponnesia merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Yunani kuno yang terjadi antara keduanya, sekaligus menandai masa akhir dari apa yang dianggap sebagai zaman keemasan Yunani kuno. Peperangan di antara dua kekuatan regional di Laut Tengah ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu periode pertama terjadi pada tahun 460 hingga 445 sebelum Masehi, dan periode kedua berlangsung pada tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi. Kisah perang ini pun ditulis oleh Thucydides dalam karyanya yang sangat luar biasa, yaitu The History of Peloponnesian War. Pada awalnya, Sparta dan Athena berada di pihak yang sama melawan invasi Persia. Namun setelah Persia berhasil ditangani, Athena berupaya memanfaatkan kondisi dengan mencoba untuk menguasai beberapa wilayah Persia. Kesuksesan Athena atas penguasaan beberapa wilayah tersebut memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi bangsa Athena. Ketegangan pun mulai meningkat antara Athena dan Sparta beserta para sekutunya. Sparta mulai khawatir atas hegemoni Athena yang terus berkembang. Hal ini dikarenakan setelah berhasil melawan invasi Persia tersebut, dibentuklah aliansi negara-negara Yunani yang disebut Liga Delian sebagai perlindungan terhadap kemungkinan adanya serangan balasan dari Persia. Ratusan negara bagian bergabung dalam Liga Delian ini. Akan tetapi, aliansi tersebut menjadi begitu didominasi oleh Athena, sehingga secara efektif Athena mengubah aliansi menjadi sebuah kekaisaran. Dengan mengitari wilayah Laut Aegea, Kekaisaran Athena kemudian turut membangun serta memperkuat militer angkatan lautnya. Athena pun berhasil menjadi yang terkuat di Yunani. Bahkan, Athena berencana membangun kembali tembok panjang bermil-mil benteng yang menghubungkan ke pelabuhan Piraeus yang menjadikannya semakin lebih kuat, karena memungkinkan Athena dipasok sepenuhnya melalui laut. Di samping Athena yang menguasai lautan, Sparta sendiri membentuk Lega Peloponnesia yang beraliansi dengan polis-polis di Yunani Tengah, termasuk salah satu polis dengan kekuatan besar, yaitu Korintus. Lalu mengapa Perang Peloponnesia dimulai? Pertempuran telah terjadi selama beberapa dekade sebelum Perang Peloponnesia, karena Athena dan Sparta terlibat dalam konflik negara lain atau memanfaatkan keadaan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Periode ini terkadang disebut sebagai Perang Peloponnesia pertama yang terjadi tahun 460 hingga tahun 445 sebelum Masehi. Perang yang berakhir dengan adanya perdamaian 30 tahun ini pada kenyataannya hanya berlangsung separuh waktu itu, karena kemudian pecah menjadi perang penuh sekali lagi di tahun 431 sebelum Masehi. Athena terus melanjutkan agresinya dengan berpihak pada Korintus yang merupakan sekutu Sparta dengan mengirim kapal untuk membantu sekutunya sendiri, yaitu Corcyra di pertempuran Sibota. Athena kemudian menguji lebih lanjut batas-batas perjanjian damai dengan mengepung koloni Potidaia di Korintus dan mengeluarkan dekret Megarian pada tahun 432 sebelum Masehi. Dekret tersebut pada dasarnya memberlakukan embargo perdagangan pada sekutu lama Sparta, yaitu Megara. Meski begitu, Sparta tidak segera membalas karena menghormati perjanjian damai dan tidak siap menghadapi konflik yang berkepanjangan. Namun tetap saja, perang pun terjadi. Ketika perang akhirnya pecah pada tanggal 4 April tahun 431 sebelum Masehi, Sparta memiliki tujuan untuk membebaskan Yunani dari tirani Athena dan membongkar kekaisarannya. Dengan melakukan penyerangan di darat, Raja Archidamus II memimpin pasukan Hoplites yang dipersenjatai dengan tombak dan perisai ke semenanjung Attika untuk menghancurkan perekonomian Athena yang tentu saja meninggalkan kehancuran dan juga kekacauan. Dengan strateginya tersebut, ia berharap dapat memprovokasi musuh dan menarik mereka keluar dari tembok benteng ke pertempuran terbuka. Akan tetapi, Athena menolak untuk mengambil umpan tersebut berkat bimbingan negarawan berpengaruh yaitu Perikles. Sebaliknya, Athena menggunakan angkatan laut superiornya untuk mengganggu kapal-kapal Sparta dan melakukan serangan ke Peloponnesia.
Meskipun itu mungkin dianggap pengecut oleh musuh, tetap berada di balik tembok adalah langkah yang cerdas. Namun setelah penyerangan tersebut, bencana wabah penyakit seketika melanda Athena. Wabah ini melenyapkan sebagian besar populasi dan menghancurkan tonggak kepemimpinan Athena. Perikles sendiri meninggal pada tahun 429 sebelum Masehi. Wabah yang diperkirakan datang dari sub-Sahara Afrika ini mencapai Athena melalui pelabuhan Piraeus. Benteng yang menjaga Athena tetap aman dalam perang untuk menahan wabah di dalam. Pasukan Sparta tidak mendekati kota tersebut karena dikhawatirkan terkena wabah itu. Athena pun menuntut perdamaian, akan tetapi ditolak oleh Sparta. Dalam kondisi tersebut, Sparta gagal memanfaatkan Athena yang jauh lebih lemah karena kampanyenya di darat dan laut sedang mengalami kemunduran. Namun pada tahun 427 sebelum Masehi, Sparta berhasil merebut sekutu strategis Athena di Platea setelah pengepungan yang lama. Dengan kepergian Perikles, Athena mulai membangun kembali strategi yang lebih agresif. Salah satu jenderal terbaik saat itu yaitu Demosthenes memerintahkan penggerebekan di Peloponnesia pada tahun 426 sebelum Masehi. Athena pun berhasil menduduki Sphacteria. Di sisi lain, Sparta yang dipimpin Brasidas berhasil menaklukkan koloni Athena di Amphipolis pada tahun 422 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 421 sebelum Masehi, gencatan senjata diumumkan dan perdamaian 50 tahun pun disepakati. Namun ternyata perdamaian itu hanya berlangsung selama 6 tahun. Faktanya, pertempuran tidak pernah benar-benar berhenti karena kedua belah pihak menghabiskan tahun-tahun itu untuk mencoba memenangkan negara-negara yang lebih kecil. Pada tahun 415 sebelum Masehi, perang secara resmi dilanjutkan ketika Athena di bawah pimpinan Alcibiades melancarkan serangan besar-besaran ke Sisilia dengan tujuan untuk merebut Syrakusae. Ekspedisi dimulai dengan buruk. Bagaimanapun sebagai komandan Athena, Alcibiades telah dituduh melakukan kejahatan serius yang tidak sopan, sehingga ia diperintahkan kembali ke Athena. Syrakusae dengan bantuan Sparta berhasil memecahkan blokade di sekitar Sisilia dan berkali-kali mengalahkan pasukan Athena sampai dihancurkan. Pengepungan yang dilakukan oleh Athena tidak efektif sehingga mampu dipatahkan oleh Sparta. Armada Athena dialihkan ke pelabuhan Syrakusae dan baik Nician atau Demosthenes dieksekusi pada tahun 413 sebelum Masehi. Hal itu merupakan bencana total bagi Athena dan menjadi pukulan besar bagi moral dan prestisenya. Sparta pun terlihat lebih dekat dengan kemenangan karena mereka telah berhasil menduduki Attika dan berhasil melakukan pemberontakan bangsa Athena. Sedangkan Athena sendiri sedang berada dalam kekacauan politik. Terlebih lagi, Persia telah memilih untuk mendukung Sparta karena mereka melihat kekaisaran Athena sebagai sebuah ancaman. Di mana pada tahun 405 sebelum Masehi, armada Sparta di bawah komando Lysander menghancurkan orang Athena di pertempuran Aegospotami. Lysander kemudian menyerang Athena dan memaksa negara kota itu untuk menyerah pada tahun berikutnya. Sparta yang menang memerintahkan tembok panjang Athena untuk dihancurkan, melarang Athena membangun armada yang lebih besar, dan menuntut Athena untuk membayar upeti kepada mereka. Kekaisaran Athena pun tidak ada lagi, dan Sparta muncul sebagai kekuatan yang dominan di Yunani. This is Sparta! Namun, posisi Sparta tidak bertahan lama. Hal itu terjadi karena Sparta terlibat dalam banyak konflik yang berkepanjangan. Hampir satu abad perang Peloponnesia, diikuti oleh pertempuran dan perpecahan yang berkelanjutan, telah membuat Yunani rentan. Ketidakstabilan ini dimanfaatkan oleh Philip II dari Makedonia yang menginvasi dan mengalahkan negara kota untuk kemudian meletakkan dasar dari Kekaisaran Makedonia di Yunani. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Perang Peloponnesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.